Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi yang mengikuti P3K tahap 2 dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tes seleksi kompetensi dengan CAT. Bagi teman-teman yang mengambil formasi pengendali dampak lingkungan yang sedang mencari materi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus untuk P3K tahap 2 ini. Nah, di dalam video ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sesuai dengan Kemenpan RB yang terbaru dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada seleksi P3K tahap yang pertama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan informasikan terkait pelaksanaan jadwal untuk seleksi kompetensi dengan CAT, yakni akan diselenggarakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Ini buat reminder teman-teman ya, untuk membuat strategi teman-teman untuk belajar. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes, diantaranya ada tes kompetensi teknis, ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan ada tes wawancara. Nah, dalam keempat subtes ini, ada materinya tersendiri yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB atau kisi-kisinya dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, kita di sini sudah bantu rangkumkan buat teman-teman. Detailnya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguji apakah kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman sudah bagus atau belum, silahkan ikuti tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya kita masuk fokus ke materi dulu. Nah, kita fokus yang pertama terkait materi manajerial. Jadi untuk materi manajerial sendiri itu sudah diberikan kisi-kisinya oleh Kemenpan RB dan juga BKD. Nah, di antaranya ada kompetensi 8 ya untuk teman-teman pelajari. Nah, di mana soal-soal nanti yang akan teman-teman dapatkan kurang lebih dari ke-8 poin kompetensi ini. Maka dari itu teman-teman harus tahu definisi ya dari kesemua kompetensi ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, integritas ya teman-teman. Jadi untuk kompetensi manajerial terkait integritas, kita harus tahu definisinya bahwa integritas itu merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, di sini fungsinya definisi ini untuk apa? Untuk menentukan apakah soalnya masuk integritas ya atau ke 8 kompetensi ini. Itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal yang definisinya seperti ini, maka teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku yang telah ditetapkan oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Jadi jangan salah pilih teman-teman agar poinnya uh, bagus ya, karena untuk kompetensi manajerial itu tidak ada poin minus, tapi ada poinnya 1 sampai 5. Jadi semakin sesuai dengan jawaban indikator perilaku, semakin besar juga poin yang akan teman-teman dapat. Maka dari itu teman-teman harus tahu definisi ini. Jika sudah tahu definisi ini terkait soalnya, maka teman-teman harus pilih pilihan jawaban sesuai dengan indikator perilaku. Di antaranya untuk level pertama definisinya itu mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapabilitas pribadi. Dan ini teman-teman harus mencari pilihan jawaban yang sesuai dengan ini ya teman-teman. Yang pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Oke, dan seterusnya teman-teman bisa di-pause dan dibaca ya teman-teman. Oke, selanjutnya, oh ya, ini adalah preview saja dari keseluruhan materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagaimana cara mendapatkan file ini yang sudah kita rangkumkan karena kebanyakan yang mengikuti P3K itu sudah berkeluarga, jadi tidak ada waktu untuk belajar atau mencari referensi yang kita sudah bantu. Cara mendapatkannya nanti saya akan infokan di akhir video.
Selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis juga sudah diatur kisi-kisinya oleh Kemenpan RB. Di antaranya oleh eh, informasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan suratnya B5767 MSM 0100 2024 ini yang terbaru. Jadi yang akan digunakan nanti untuk P3K tahap 2 itu masih mengikuti ini ya kisi-kisi di tahun 2024. Tapi pada umumnya masih sama ya teman-teman, tidak ada perubahan setelah tahun 2024 ya. Maaf, tahun 2023. Ke sini tidak ada perubahan. Itu yang perubahan yang besar-besarnya. Untuk yang 2023, 2024 dan 2025 itu kurang lebih sama. Nah, jadi ini suratnya yang resmi. Nah, di sini untuk kisi-kisi pengendali dampak lingkungan itu baik ahli pertama maupun terampil itu sama ya teman-teman, yakni teman-teman harus menguasai materi terkait regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem, gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3. Ini untuk kemampuan umumnya. Untuk kemampuan khusus, teman-teman harus mempelajari terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. Ini materinya cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita sudah rangkumkan buat teman-teman dari kisi-kisi ini. Selain dari kisi-kisi ini, kita juga rangkum mencari referensi dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama di tahun 2024 kemarin. Nah, dari dua ini kita susunkan modulnya buat teman-teman dan uh, kita sudah uh, rangkumkan poin-poin penting agar teman-teman tidak istilahnya tidak belajar di luar konteks dari kisi-kisi. Nah, ini salah satunya untuk pengendali dampak lingkungan ahli pertama dan terampil, kemampuan umum terkait regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir laut, dan pengelolaan bahan dan limbah P3. Nah, di sini yang pertama terkait regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air. Nah, ini ada air dulu ya. Nah, ini teman-teman silahkan dibaca ya, ini regulasinya. Ya, teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Oke teman-teman, ini adalah preview saja dari keseluruhan modul yang telah kita susunkan untuk memudahkan teman-teman memahami terkait kisi-kisi yang di sini yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Bagaimana cara mendapatkan modul lengkap ini? Nanti saya akan informasikan di akhir video. Nah, dari sini materi atau modul yang telah kita susun dan juga FR dari teman-teman kita. Dalam video ini kita buatkan ala-ala CAT ya teman-teman untuk latihan soalnya. Nah, di sini khusus pengendali dampak lingkungan, baik ahli pertama ataupun terampil. Nah, dalam simulasi ini, ala-ala CAT ini yang saya buat ini, teman-teman, saya tidak akan bacakan untuk setiap soalnya dan juga pembahasannya tidak akan saya bacakan, tapi coba teman-teman baca sendiri, kemudian pahami soalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan teman-teman pada saat nanti tes CAT bisa cepat memahami maksud dari soal tes tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, soal berbatas waktu. Nanti teman-teman setelah waktu habis nanti akan muncul pembahasan. Kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah preview soal saja. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan modul terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara, serta kompetensi teknis untuk pengendali dampak lingkungan, teman-teman bisa hubungi ke 089696117841 atau ke email edukapersona@gmail.com. Bentuknya itu format PDF ya teman-teman, ini yang akan teman-teman dapat cukup banyak sekali ya. Total soalnya lebih dari 700 soal yang harus teman-teman kerjakan untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2. Di sini sudah termasuk modul teknisnya ya teman-teman, sudah lengkap. Kemudian modul Mensos One yang tadi. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman lulus dan lancar untuk tes P3K tahap 2 dan semoga teman-teman jadi ASN dengan lancar ya. Sekian dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.